Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hukum waris dalam KUH Perdata. Hukum waris Barat, efek diatur pada 830 dan seterusnya, adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain, ahli waris. Konsep waris dalam hukum Islam adalah perbedaan perolehan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan secara sababiah maupun nasabiah serta harta dibagikan setelah bersih dari pengurusan jenazah, hutang piutang pewaris sebagai pasifa dari harta peninggalan, dan lainnya. Pengertian dan konsep warisan. Ahli waris dapat dibagi dalam 4 golongan. 1. Turunan dan janda waris. 2. Orang tua dan saudara dari pewaris. 3. Leluhur pewaris baik dari pihak bapak atau ibu. 4. Keluarga sedarah lainnya sampai derajat ke-6. Yang pertama-tama dapat mewaris adalah golongan 1. Jika ahli waris golongan 1 tidak ada, baru jatuh kepada golongan 2 dan seterusnya. Jika semua golongan ahli waris tidak ada, maka warisan jatuh kepada negara sesudah dikurang utang dari yang meninggal dunia. Hukum waris berdasarkan hukum perdata diperuntukkan bagi subjek hukum non-muslim. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membagi status anak ke dalam 3 golongan, yaitu anak sah, yaitu anak yang terlahir di dalam suatu perkawinan yang sah, anak keluar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tapi diakui oleh seorang ayah dan atau seorang ibu. Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui baik oleh ayah maupun ibunya. Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ayah, perlu kita lihat dulu apakah anak luar kawin ini diakui atau tidak oleh ayahnya. Pasal 863 KUH Perdata menyatakan, bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Artinya, apabila sang ayah tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka sang anak tidak akan mendapat waris. Namun, apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh sang ayah, maka sang anak akan mendapat bagian 1/3 dari bagian yang seharusnya jika ia anak sah. Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ibu, pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Surat wasiat. Surat wasiat testamen menurut pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Penulisan surat wasiat harus jelas dan benar agar terjaga keasliannya serta terhindar dari ancaman atau kecurangan orang yang tidak bertanggung jawab. Surat wasiat rahasia dapat ditulis oleh pihak pemberi waris ataupun orang lainnya. Hanya saja surat wasiat ini harus disertai dengan tanda tangan pemberi waris. Selain itu, proses penyerahannya kepada notaris dilakukan dalam kondisi tertutup dan tersegel. Surat wasiat hanya berlaku ketika pewasiat sudah meninggal dunia. Isi dari surat wasiat juga dapat berupa amanah dari pewasiat kepada penerima wasiat. Setiap amanah yang tercantum dalam surat wasiat harus dilaksanakan dengan baik. Di dalam hukum perdata, surat wasiat tidak ditentukan bentuknya. Hal-hal yang mengakibatkan seseorang kehilangan harta warisan. Dalam pasal 838 KUH Perdata ditentukan siapa-siapa yang tidak patut atau dicoret namanya sebagai ahli waris dan karenanya dikecualikan sebagai ahli waris. Mereka adalah yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris, yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada waris, yaitu suatu pengaduan di mana pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat, yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat si pewaris.
yang menggelapkan, merusak, dan memalsukan surat wasiat pewaris. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.